Tapi kita langsung mulai aja. Selamat malam teman-teman dan kakak semuanya. Makasih banyak sudah menyempatkan untuk hadir di malam hari ini di tengah kesibukan kita semua yang 17 mungkin capek banget KP, lagi capek KP untuk yang udah dapet KP, terus mungkin 16 lagi capek TA juga, dan 18 pabrik dan wisjul gitu mungkin lagi chaos. Dan udah mau menyempatkan hadir di tengah malam di malam hari ini. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman dan kakak bisa mendapatkan apa yang kalian harapkan gitu. Oke, kita langsung mulai aja. Hari ini jatahnya Biro PPM gitu untuk sosialisasi kerja. Oke, outline hari ini ada bakal dibagi jadi 4 sesi. Yang pertama bakal ada overview dulu secara keseluruhan dari Biro People and Project Management, lalu dilanjutkan dengan penjelasan dari Divisi Project Management, lanjut ke Divisi People Development, dan terakhir ke Divisi People Management and Measurement. Oke, nah jadi 1 tahun ke depan apa sih visi yang mau dibawa oleh Biro People and Project Management? Visi yang mau kami bawa adalah tercapainya pengembangan anggota MTITB yang tepat sasaran. Nah, kenapa di sini di-highlight pengembangan anggota gitu? Karena teman-teman dan kakak-kakak semuanya, pengembangan anggota di sini adalah fungsi irisan dari ketiga divisi yang berada di bawah Biro People and Projects Management gitu. Nah, terus abis itu maksud tepat sasaran di sini, sasaran artinya sesuatu yang menjadi tujuan gitu. Harapannya seluruh kegiatan pengembangan anggota di MTI selama 1 tahun ke depan dapat mencapai tujuan yang memang sudah di-set di awal atau diharapkan di awal, seperti itu. Oke, jadi di dalam biro ini gitu ada 4 orang yang menjadi tim inti. Yang pertama saya sendiri, Liana Sonia Teresa Sitorus, biasa dipanggil Liana, gitu sebagai Kepala Biro People and Projects Management. Lalu ada Faris Maulana sebagai Kepala Divisi People Management and Measurement, dilanjutkan ada Philbert sebagai Kepala Divisi Projects Management, dan terakhir ada Dian Tamalia sebagai Kepala Divisi People Development. Ada 4 misi yang mau dibawa oleh Biro PPM selama 1 tahun ke depan. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan gitu yang menunjang kaderisasi di MTITB. Terus yang kedua, mengukur, mengontrol performansi pendidikan divisi di BP tahun ini. Lalu yang ketiga, melakukan standarisasi, menyiapkan dan mengontrol keberjalanan proyek yang telah sustain di MTITB. Dan yang terakhir, yang keempat, mengukur, mengontrol, dan memberikan feedback gitu terkait dengan performansi kinerja Mas MTI. Ada 3 core values yang dibawa oleh Biro PPM tahun ini. Yang pertama adalah apresiatif. Nilai apresiatif ini merupakan nilai turunan dari BP yang mau 1 tahun ke depan gitu yang dibawa oleh Raihan. Terus yang kedua adalah perseverance gitu. Perseverance itu apa? Perseverance adalah persistence atau kegigihan dalam melakukan sesuatu gitu, terlepas dari kesulitan atau hambatan dalam mencapai kesuksesan. Dan yang value ketiga adalah embrace integrity and trust. Harapannya di sini di Biro PPM kita bisa sama-sama bekerja dengan landasan integritas dan saling percaya satu sama lain gitu. Ada 2 arahan kerja untuk Biro PPM 1 tahun ke depan dari Kahim gitu. Yang pertama, melakukan kontrol dan pengawasan terhadap masa MTI dalam melakukan kegiatan berhimpun, dan yang kedua, memberdayakan masa MTI dengan pengembangan anggota dengan memanfaatkan fungsi biro itu sendiri. Nah, kenapa ada fungsi biro gitu ya dan jadi arahan kerja, dan maksudnya apa? Jadi maksud fungsi biro di sini adalah sebagai fungsi supporting gitu. Sebagai fungsi supporting dari departemen-departemen yang ada di dalam BP 1 tahun ke depan gitu. Oke, mungkin itu dulu untuk overview dari Biro PPM. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan mengenai Divisi Project Management oleh Philbert. Silakan Philbert. Oke, perkenalkan kembali, aku Philbert dari Kepala Divisi dari Project Management. Nah, untuk teman-teman mungkin berpikir kenapa project-nya itu project, bukan project, karena di sini itu divisi Project Management bukan tentang manpro aja, tapi tentang bagaimana mengatur seluruh proyek di MTI yang sifatnya itu sudah end-to-end. Nah,
Di sini tuh aku punya visi, next. Nah, aku punya visi yaitu menjadikan divisi Project Management sebagai tempat perancangan suksesi dan supervisi kebutuhan guna untuk proyek MT ITB yang ideal. Di sini itu perancangan suksesi yang dimaksud adalah perancangan suksesi dari kepanitiaan dari proyek itu sendiri dan supervisi dari proyek itu sendiri. Sehingga proyek yang diatur di sini juga yang bersifat end-to-end juga dapat berjalan sebagai proyek yang ideal. Next. Di sini aku punya 4 misi. Misi yang pertama itu adalah untuk menstandarisasi proyek dari MTI ITB sendiri. Nah, setelah perancangan standarisasi, misi kedua itu adalah melakukan pengawasan terhadap proyek yang telah berjalan di MTI. Dan setelah melakukan pengawasan, tentunya itu perlu dilakukan pendidikan proyek agar pengawasan dan standarisasi yang dilakukan itu berjalan dengan melakukan Sekpim Pro yang diwujudkan melalui misi keempat, di mana Sekpim Pro ini diberikan untuk seluruh anggota MTI dan kebutuhan eksternal dari MTI sendiri yang berhubungan dengan proyek. Next. Ya, di sini itu aku udah melakukan analisis, di mana aku menggunakan analisis SWOT. Dari analisis SWOT ini sendiri, aku bisa mendapatkan strategi yang harus aku lakukan untuk menjalankan divisi dari project management sendiri. Di sini itu aku mempunyai strength, di mana pengetahuan akan ilmu manajemen proyek yang didapat dari mata kuliah, kemudian berpengalaman berproyek, dan staff. Di sini itu menurut aku punya weakness, di mana penerapan pengetahuan yang kurang maksimal, dan konsistensi dalam menjaga proyek. Dan di sini aku juga didukung oleh opportunities, di mana sekarang kita hidup dalam kehidupan yang di mana sumber informasi itu banyak. Jadi sumber media itu luas dan menggunakan teknologi digital. Dan threat-nya itu adalah sekarang kita akan mengalami kondisi di mana PJJ, di mana kita harus melakukan pengawasan proyek dalam sistem online, lapangan dinamis, dan informasi yang tidak merata. Next. Untuk itu, strateginya itu adalah pertama itu adalah melakukan eksplorasi tentang ilmu manajemen proyek dari berbagai sumber yang ada di sekarang, di mana sumbernya itu tersedia dari mana saja. Habis melakukan eksplorasi, akan melakukan aplikasi dan review pengalaman di proyek, diperoleh sehingga proyek itu berjalan lebih baik. Habis itu, perencanaan proyek yang matang, dan pemanfaatan teknologi dan alokasi staff yang efisien untuk pengawasan sistem online dan offline untuk memastikan keberjalanan proyek ke depannya. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan penerapan ilmu manajemen proyek dengan asas pengetahuan yang tak terbatas yang ada. Next. Di sini aku mempunyai 3 value yang aku jalankan di divisi Project Management. Yang pertama itu adalah value integrity, di mana aku mengharapkan bahwa dalam menjalankan dan mengawasi suatu proyek, sumber informasi itu berjalan dengan jujur. Yang kedua itu adalah perseverance. Nah, di perseverance ini adalah kegigihan, di mana diikuti dengan responsibility sendiri juga. Nah, kenapa perseverance dan responsibility itu merupakan 2 hal yang berhubungan di project management ini? Karena dengan mengawasi suatu proyek, berarti kita akan mengalami suatu tantangan di mana akan ada kondisi yang tidak ideal. Nah, kondisi tidak ideal tersebut akan menjadi suatu gap yang harus diterjang, di mana orang-orang kebanyakan akan lari. Tapi di sini itu kita akan punya responsibility untuk menjalani gap tersebut, dan kita punya kegigihan agar kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Next. Nah, untuk proker aku yang pertama adalah sekolah pimpinan proyek tentunya. Nah, yang pertama itu sekolah pimpinan proyek mempunyai tujuan di mana aku mempersiapkan calon pimpinan proyek MTI agar mereka memahami ilmu manajemen proyek dan pengaplikasiannya pada suatu proyek yang ada di MTI. Nah, di sini itu perlu di-highlight bahwa calon pimpinan proyek di sini itu termasuk para calon ketua, dan kadep dan kadif yang ada di dalamnya. Di sini itu waktu pelaksanaannya aku bagi 2 secara garis besar, yaitu pada awal semester ganjil dan genap. Di sini itu aku juga memenuhi poin OKR, di mana 50% dari poin OKR 1.1, di mana pembekalan keilmuan TI dan MR di luar kelas, OKR 3.1, penerapan top 10 skills, dan 50% dari OKR 3.2 itu pembekalan soft skill. Di sini aku punya parameter keberhasilan, di mana semua PIMPRO itu 90% harus ikut PIMPRO, dan net promoter score dari kegiatan Sekpim Pro itu harus lebih besar dari 50%. Next.
Nah, di sini itu aku punya proker 3 kali wisuda, wisuda Juli, Oktober, dan wisuda April. Nah, perbedaannya hanya di bagian tujuan, di mana untuk wisuda Juli, untuk mengapresiasi kelulusan wisuda TIMR dengan partisipan MTI 18 sebagai panitianya, dan ajang interaksi antara wisudawan dengan masa MTI, di mana wisuda Juli ini sudah dilaksanakan sekarang dan dalam progres, sasarannya dalam masa MTI dan wisudawan, waktu pelaksanaannya antara Juni sampai Juli 2020. Dan OKR terpenuhi ada 3.1 dan OKR 8. Parameter keberhasilan dari sendiri adalah inginnya kepuasan wisudawan minimal 80% dan keaktifan panitia minimal 80%. Next. Di sini juga ada wisuda Oktober, perbedaannya pada tujuan saja, di mana ini partisipasinya diarahkan dari MTI 18 dan 19 sebagai panitia sebagai ajang interaksi antara wisudawan dengan masa MTI. Dan mempunyai waktu pelaksanaan antara September sampai Oktober, dengan sasaran yang sama, pun OKR terpenuhi yang sama, dan parameter keberhasilan yang sama. Next. Nah, di wisuda April sendiri juga mempunyai tujuan yang sama dengan wisuda Oktober, di mana partisipasinya ada MT 18 dan 19 sebagai panitia, dan ada interaksi dengan wisudawan. Perbedaan kedua ada di waktu pelaksanaan, di mana dilaksanakan Maret dan April, dan untuk sasaran, pun OKR, dan parameter sama seperti wisuda sebelumnya. Next. Nah, selanjutnya itu adalah MTI naik. Tentunya MTI kita itu adalah tujuannya untuk mereka ulang tahun MTI dan sebagai tempat berinteraksi antara masa MTI sendiri dan antara masa MTI dengan alumni. Jadi sasarannya itu adalah masa MTI dan alumni. Waktu pelaksanaannya antara Maret sampai April 2021 dan poin OKR terpunya adalah 100% dari OKR 2.1 di mana harus mempertemukan masa MTI secara simultan dalam suatu acara. Dan parameter keberhasilan dari MTI Next sendiri adalah MTI 19 menjadi panitia 70%-nya, kehadiran alumni 50 orang minimal, dan kepuasan partisipan lebih besar dari 60%. Next. Dan yang terakhir adalah kunjungan industri. Kunjungan industri itu sebenarnya tujuannya agar mahasiswa TMR mengetahui pengaplikasian keilmuan dengan mengunjungi industri secara langsung. Sasarannya tentu masa MTI, di mana waktu pelaksanaannya itu diharapkan bisa dilaksanakan waktu Februari 2021 dengan poin OKR terpenuhi adalah 3.1 dan 8 juga, dan parameter keberhasilan adalah kepuasan peserta minimal 40%, peserta minimal 80 orang, dan perusahaan minimal 3 yang terdapatkan untuk dikunjungi. Sekian dari divisi Project Management, kita lanjutkan dengan divisi selanjutnya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya, kakak-kakak yang udah datang hari ini. Kenalin lagi, Dita, Kepala Divisi People Development. Pada tahun kepengurusan ini, mimpinya Divisi People Development itu lanjut, Li. Bisa mengembangkan anggota MTI secara efektif dan terencana. Efektif ini diserap dari mimpi biro kami sendiri gitu ya, dan terencana itu berarti semuanya tersusun secara sistematis, mulai dari perancangannya, mulai dari pelaksanaannya dan pengembangannya gitu. Lanjut, Li. Lalu untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan beberapa misi gitu ya, what we do. Ada 3 butir. Yang pertama pelaksanaan dan pengawasan proses kaderisasi MTI ITB, mulai dari kaderisasi aktif maupun pasif, lalu perancangan dan pelaksanaan pendidikan divisi sesuai kompetensi yang dibutuhkan staf divisi BP. Dan yang terakhir, merancang suatu journey map anggota MTI sesuai jenjang pada GDK, yang pada akhirnya ini digunakan sebagai dasar pengembangan anggota. Lanjut, Li. Beberapa value yang kami percayai gitu ya, ada grit, ada konsistensi, ada growth. Grit mungkin sering banget dipakai gitu, gabungan antara passion dan perseverance gitu kan, dan konsistensi. Kami sangat memvalue ini karena harapannya performa kami dari awal kepengurusan sampai akhir gitu kan relatif ya sama, maksudnya konsisten sering berjalannya waktu gitu. Lalu growth tentang menjadi lebih baik dari kemarin gitu, tumbuh baik secara skill, attitude maupun pengetahuan gitu. Lanjut, Li. Beberapa
strength, weaknesses, opportunities, dan threats gitu udah coba dipetain. Di sini mungkin bisa dibaca SLT-nya, tapi yang mau di-highlight adalah strateginya gitu. Beberapa strategi yang perlu digarisbawahi adalah adanya suatu pendidikan divisi bagi staff dan pos. Tujuannya ini untuk kita mengutilize keilmuan HR ini gitu ya, dan memanfaatkan kooperasi dari divisi pada badan pengurus. Lalu selanjutnya perancangan MT Journey untuk dasar pengembangan anggota. Dan yang ketiga ada penggunaan framework kompetensi based HR gitu ya, mungkin dijelasin sedikit, mulai belajar dikit tentang kompetensi based HR ini, di mana dia tuh seperti suatu linkage gitu, center titik temu antara performa individu gitu ya, performa individu pegawai atau dalam konteks ini masa MTI untuk mencapai suatu business result gitu, suatu outcome untuk MTI itu sendiri. Lalu di bagian lainnya ada seperti manajemen prioritas untuk menghindari nih kechaosan karena timeline yang ketat gitu, utilisasi e-learning, dan misalkan ada pendidikan HR untuk staf divisi people development sendiri, penunjukan staf ahli untuk membantu kepala divisi, ada Rizky Afan, ada Gendut, dan yang terakhir hopefully ini berjalan gitu ya dari awal sampai akhir, dan secara simultan juga adanya diskusi efektif gitu di dalam divisi. Lanjut, Li. Oke, proses bisnis dalam divisi ini dicoba petain, ada 2 gitu secara umum, proses kaderisasinya, dan yang kedua adalah pendidikan divisi staf badan pengurus. Proses kaderisasinya bisa kita pecah gitu ya ke dalam level yang lebih rendah, mulai dari perancangan suatu dasar pengembangan anggota, lalu pengelolaan kaderisasi calon kader muda, pengadar hingga pengurus, dan yang terakhir peninjauan ulang kerangka kerja kaderisasi, karena kebetulan ini 3 tahunan proses peninjauan ulang GDK. Lanjut, Li. Oke, sedangkan pendidikan divisi ya di breakdown menjadi analisis kompetensi staf divisi gitu menurut GDK. Lalu selanjutnya perancangan dan pelaksanaan training dan development untuk staf divisi tersebut. Lanjut, Li. Beberapa proker di bawah people development, pabrik, teman-teman udah familiar juga pabrik itu ngapain, outcome-nya seperti apa gitu ya. Dan tujuannya tahun ini warnanya mungkin sedikit berbeda gitu, tentang menebar kebermanfaatan, baik untuk angkatan yang mengader maupun untuk angkatan yang dikader. Dan ini hopefully tercipta dalam lingkungan yang aman dan menyenangkan. Tadi sesuai tujuannya sasarannya 18 dan 19. Waktu pelaksanaannya di akhirnya to be announced, karena sampai sekarang belum ada keputusan tentang pelaksanaan kaderisasi aktif gitu dari prodi. Lalu poin OKR mungkin bisa dibaca, tapi intinya sama-sama aja sih untuk people development. Mungkin yang di-highlight di bagian OKR 10.1 dan .2, proses kaderisasinya, maaf ya ada suara kucing, proses kaderisasinya relevan dan sustain, dan juga menjadikan GDK sebagai dasar kegiatan gitu. Lalu parameter keberhasilannya lebih dari 55% MTI 2018 itu menjadi panitia pabrik dan tercapai profil kader pada pabrik 2020. Lanjut, Li. Oke, selanjutnya orientasi pengader. Maaf ya guys, ada kucing. Orientasi pengader tujuannya menyadarkan MTI 2018 akan jenjang barunya gitu ya, itu sebagai pengader dan peran barunya sebagai kakak. Dan tujuan ini tuh sebenarnya berdasarkan evaluasi dari tahun lalu dan 2 tahun yang lalu gitu. 2 tahun yang lalu dicoba untuk mencapai semua profilnya, tapi ternyata nggak berjalan efektif. Dan tahun lalu sebenarnya dicoba dirangkum gitu suatu kompetensi dasar, suatu traits dari pengader, yaitu menjadi kakak, dan berjalan efektif gitu. Nah, makanya tahun ini dikembangkan lagi, mungkin metodenya lebih dikembangkan supaya makin efektif.
Pelaksanaannya besok, doain ya guys. Lagi cari teman-teman buat bisa bantu. Poin OKR masih sama aja dan parameter keberhasilannya 70%. Masa MTI 2018 itu datang di orientasi pengadar. Lanjut, Li. Pendidikan divisi. Pendidikan divisi ini tujuannya mengisi celah gitu antara current competence level dan required competence level staff divisi badan pengurus. Jadi ini misalkan seorang staff creative marketing, dia harusnya punya suatu kompetensi creativity gitu, kreativitas. Dan misalkan dia direkrut pada saat kompetensi levelnya dia itu hanya 1 gitu, sedangkan yang dibutuhkan kreativitas di level 4. Nah, celah inilah yang berusaha diisi gitu di pendidikan divisi ini. Waktu pelaksanaannya pasti sepanjang kepengurusan. Poin OKR masih mirip dan parameter keberhasilannya 80% pendidikan divisi ini terlaksana dan terjadinya suatu peningkatan kompetensi gitu, levelnya paling tidak naik karena pendidikan divisi ini. Lanjut, Li. Sekolah Katalis MTI. Tujuannya menciptakan penggerak roda kaderisasi MTI selanjutnya. Bisa dibaca mungkin sasarannya 19 nanti. Sebenarnya SKM untuk Cirebon udah terlaksana kemarin. Mungkin bulan lalu sasarannya MTI Cirebon gitu. Minta bantuan ke kami. Lalu pelaksanaannya mungkin sekitar Maret tahun depan. Poin OKR-nya masih mirip dan parameter keberhasilannya adanya calon ketua pabrik 2021 dari proses ini. Dan yang kedua, 80% siswa SKM ini dapat berperan gitu dalam pabrik 2021. Lanjut, Li. MTI Journey ini tujuannya membuat suatu dokumen sebagai dasar pengembangan anggota. Dan sebenarnya MTI Journey ini pengembangan dari pola dan arahan kaderisasi di GDK. Kalau teman-teman tahu, di sana dia mulai dari proses pengenalan sampai proses pemberdayaan. Nah, itu yang coba dikembangkan dalam MTI Journey. Bentuknya nanti dokumen, tapi ini semoga bisa dijadikan dasar gitu ya. Di parameter keberhasilannya bisa dibaca. MTI Journey ini bisa terbentuk pada rentang pelaksanaan dan dapat dijadikan dasar untuk mengadakan kegiatan di MTI. Lanjut, apa udah ya? Oke. Terakhir revisi GDK. Revisi GDK kenapa dijadiin proker? Karena kayaknya ya ini eventual gitu ya, makanya dijadikan program kerja. Tujuannya melakukan peninjauan ulang dan direvisi kalau perlu, supaya GDK ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masa MTI saat ini, karena terakhir direvisi itu 3 tahun yang lalu. Waktu pelaksanaannya di akhir kepengurusan, awalnya tuh mau dibikin di awal kepengurusan gitu kan. Cuma melihat banyak hal-hal yang perlu yang lebih urgent untuk dilakukan gitu, makanya revisi GDK ini digeser ke akhir kepengurusan. Dan harapannya juga apa-apa yang terjadi di kepengurusan ini bisa dijadikan bahan evaluasi, bahan konsiderasi untuk proses revisi GDK-nya. Parameter keberhasilannya peninjauan GDK ini terlaksana pada tahun kepengurusan saat ini gitu. Udah sih kalau nggak salah sampai sini, bener nggak, Li? Ya benar mungkin sampai sini benar. Oke, mungkin dilanjut ke Faris. Terima kasih. Baik, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan kembali Faris, MTI 17. Jadi di sini saya sebagai Kadif PMM atau People Management and Measurement. Next slide. Jadi visinya PMM itu adalah menjadi penggerak utama dan partner bisnis divisi lain dalam melakukan implementasi manajemen sumber daya manusia di MTI. Nah, kenapa dua kata yang di-highlight ini sebenarnya penggerak utama dan partner bisnis. Kenapa kayak gini? Karena di sini PMM bergerak sebagai koordinator utama implementasi MSDM, di mana anak-anak PMM ini juga akan masuk dan menggerakkan menghidupkan si manajemen sumber daya manusia ini di divisi-divisi yang ada di MTI kayak gitu. Next.
Jadi misinya PMM ada 6. Yang pertama, menyediakan database massa untuk berbagai kepentingan di MTI. Ini misi yang paling dasar dan sangat krusial dan terhubung dengan banyak divisi lain di MTI. Jadi dia jadi salah satu misi PMM. Kemudian untuk misi kedua adalah merancang dan melakukan proses rekrutasi pengurus MTI. Ini udah clear. Kemudian melakukan alignment dengan setiap staf PMM dan Kadif HRM Project. Ini mungkin akan lebih dijelaskan pada bagian proker nanti. Kemudian yang keempat adalah merancang, melakukan, dan melakukan evaluasi penilaian performa individu massa dalam keterlibatannya di kegiatan MTI. Kemudian misi yang kelima adalah merancang reward management sebagai bentuk apresiasi kepada massa MTI karena value yang dibawa Rehan itu adalah apresiasi. Jadi ini masuk ke misinya PMM. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pemetaan kondisi himpunan yang diinginkan oleh massa MTI sebagai dasar improvement. Gitu. Next week. Baik, value-nya PMM ada 3, yaitu ethos, ethics, dan equity, 3E. Jadi yang pertama kita bahas ethos dulu. Jadi di dalam ethos ini itu ada salah satu turunannya yaitu people first. Jadi kebetulan karena value-nya Rehan adalah apresiasi dan kondisi kita lagi kayak gini, lagi pandemi kayak gini, saya ingin mengedepankan people first di BPMTI dan ini jadi salah satu yang ditopang oleh PMM. Kemudian ethos juga nanti akan berkaitan dengan dedikasi terhadap apapun yang nantinya akan dikerjakan. Seperti itu. Kemudian kalau untuk yang value yang kedua itu ethics. Ethics itu mencakup integrity juga dengan self confidence. Nanti kan anak PMM ini akan banyak berkolaborasi dengan berbagai divisi dan kadif-kadif dari divisi lain gitu. Nah, self confidence ini dikedepankan supaya anak PMM ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik karena dia in charge gitu terhadap divisinya. Dia bisa take a role di dalam divisi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah equity. Equity ini isinya nanti adalah empati dan juga delegation. Jadi nanti diharapkan semua yang dilakukan PMM basisnya empati dan kesetaraan dari semua workload yang dipegang. Lanjut. Ini ada BMC-nya dari PMM. Mungkin sedikit aja kita bahas. Mungkin yang penting adalah key activities. Jadi key activities yang penting untuk dilakukan oleh PMM adalah perancangan rekrutmen, kemudian melakukan update database, reward management, performance management, dan perencanaan implementasi HRM di MTI. Utamanya kayak gitu. Nanti mungkin lebih jelas di bagian proker. Mungkin ya itu aja kalau dari BNC yang penting. Next. Ini merupakan analisis strategi SWOT house-nya. Bisa dilihat SWOT-nya ada di slide. Mungkin yang lebih ditekankan di bagian strateginya. Mungkin kita ngomong SO dulu. Jadi banyak PMM ini banyak link ke divisi lain sehingga diperlukan banyak diskusi dan eksplorasi implementasi HRM dengan staf PMM maksudnya. Jadi seperti yang kita tahu HRM itu sangat luas sehingga masih banyak mungkin percobaan eksperimen yang menarik untuk dilakukan di MTI kayak gitu. Terus untuk bagian ST-nya itu kita bisa memanfaatkan penerapan teknologi untuk penerapan MSDM. Contohnya kita mau nerapin tim Canvas, itu bisa pakai Miro kayak gitu. Jadi sebenarnya ada banyak resource yang bisa dimanfaatin.
Kemudian yang di-highlight dari beberapa tahun sebelumnya itu perlu ada pendefinisian wewenang dan tanggung jawab yang jelas antara anak PMM dengan kadif terkait, kayak gitu. Kemudian untuk WO-nya jadi harus ada penyeragaman dan alignment materi HRM dengan staff dan HR project. Ini jadi salah satu yang dibawa tahun ini, nanti akan dijelaskan bagian selanjutnya. Kemudian adalah pengembangan pelengkapan database. Ini udah jelas. Kemudian untuk bagian WT itu perlu ada koordinasi intens dengan Kadif maupun HR project. Jadi ini diharapkan supaya semua kegiatan HRM baik yang di BP ataupun di project itu tetap align, jadi nggak sendiri kayak gitu. Next. Ini poker yang pertama, jadi ini the staffing journey namanya. Jadi staffing journey ini poker besar dan panjang. Jadi di dalam staffing journey ini ada beberapa sub kegiatan yang perlu dilakukan. Ini panjang. Jadi tujuan dari staffing journey adalah mempersiapkan guideline untuk rencana dan tahapan yang akan dilalui seluruh pengurus MTI, baik staff ataupun magang. Sasarannya adalah staff itu adalah MTI 2018 dan juga nantinya adalah anak magang. Itu jadi MTI 19. Kemudian waktu pelaksanaannya sepanjang kepengurusan, dan OKR yang di-tackle adalah OKR 3.1 itu pengaplikasian top 10 skills. Kemudian parameter berhasilnya adalah semua divisi mengikuti guideline staffing journey, baik staff maupun magang. Jadi nanti ada mekanisme controllingnya sehingga diharapkan semua divisi mengikuti guideline yang dibuat oleh PM. Nah, yang kedua adalah namanya DUS, Database Update System. Jadi ini tujuannya menyediakan database masa MTI untuk berbagai kepentingan yang ada di MTI, baik itu untuk kepentingan Akpres atau untuk kepentingan Kesma ataupun sekedar yang kayak pemikat kayak gitu. Kemudian sasarannya adalah 3 angkatan termuda MTI, angkatan 17, 18, dan juga 19. Waktu pelaksanaannya dari Juli sampai November, ya itu diharapkan pada November sudah lengkap database-nya. Kemudian si broker ini tidak secara langsung menekel OKR, tapi dia menopang OKR yang dipegang sama internal, yaitu 42 sampai 44, yaitu bisa dibaca di slide, itu banyak berkaitan dengan bantuan akademik dan kesehatan mental. Kemudian parameter berhasilnya adalah 80% data masa MTI terupdate gitu. Next. Kemudian yang ketiga ada namanya bagi rapot. Jadi ini konsepnya mau ala-ala anak sekolah, anak SMA kayak gitu. Tujuannya adalah memberikan feedback untuk improvement dan evaluasi bagi pengurus BPMTI. Ini include Kadif, Kadep, staff, dan juga nanti anak-anak magangnya itu sendiri. Kemudian sasarannya adalah seluruh pengurus BPMTI 2020-2021. Waktu pelaksanaannya adalah Desember dan most likely Mei atau kapanpun nanti kahimnya OTW turun. Dia nekel OKR 8, di mana itu isinya adalah proses yang dijalankan harus sinergis. Oke, makasih mendukung. Kemudian parameter berhasilnya adalah dihasilkan dokumen rapot yang komprehensif pada tengah dan akhir kepengurusan. Jadi kenapa dibuat 2 kali? Ini kalau yang di akhir udah jelas ya sebagai bahan refleksi diri gitu. Kemudian kalau yang di tengah ini sebagai pemacu dan kayak supaya kadif-kadifnya tahu how well si divisi dia ongoing kayak gitu. Jadi nanti akan dihasilkan sebuah dashboard
yang bisa dilihat oleh kadif-kadif, setengah kepengurusan ini kayak gimana, divisi dia sudah berjalan sesuai yang diharapkan atau belum, kayak gitu. Lanjut. Kemudian ini ada proker wall of appreciation. Lagi-lagi ini diturunkan dari value-nya Rehan, appreciation. Tujuannya adalah memberikan apresiasi dan semangat bagi anggota MTI. Jadi sasarannya adalah semua anggota MTI yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ini dikasih bintang, nanti aja dijelaskan. Kemudian waktu pelaksanaannya adalah sepanjang kepengurusan, di mana ini di-update-nya daily, maaf bukan daily, monthly, dan itu akan di-up di sosial medianya MTI, kayak gitu. Jadi bentuknya wall kayak langsung banyak gitu. Kemudian dia nekel OKR 2.2, itu prestasi masa MTI terpublikasikan. Parameter keberhasilannya adalah 90% prestasi masa MTI terpublikasikan. Nah, kenapa ini dikasih bintang? Karena jadi ini sebenarnya proker gabungan dari 3 divisi, PMM, Akpres, sama kreatif marketing. Jadi skopnya PMM itu untuk prestasi non-akademik, kemudian akademiknya dipegang Apres, sama untuk pensuasanaan dan lain-lainnya itu dipegang sama kreatif marketing. Cuma supaya jelas, ini dijadikan proker yang di-pool di PMM, kayak gitu. Jadi ini kolaboratif sebenarnya. Lanjut. Kemudian ini yang cukup baru, jadi namanya HR101. Jadi ini merupakan kegiatan yang tujuannya untuk memberikan wadah pelatihan dan diskusi terkait implementasi HRM di MTI, khususnya yang dipegang sama PMM. Ini juga relate banget karena kayak baru aja kemarin atau 2 hari yang lalu anak-anak Wisjul setelah transfer knowledge itu banyak nanya materi-materi yang ternyata relate sama kurikulum yang sudah sedang dirancang di HR 101 ini. Jadi sasarannya ini adalah yang pertama tentunya staf PMM-nya, kemudian peserta Sektimpro, kemudian staf HRM Project, dan kegiatan MT lain dengan struktur yang anggotanya lebih dari 25 orang. Jadi setelah disepakati, karena banyak masukan juga, jadi untuk alur Sektimpro nanti dia akan melalui HR101 dulu, baru Sektimpro aslinya. Jadi alurnya transfer knowledge, kemudian HR101, baru Sektimpro-nya, kayak gitu. Nah, ini waktu pelaksanaannya sepanjang kepengurusan, di awal project, apapun itu project yang dipegang oleh project management dan yang memenuhi kriteria sasaran, itu akan kena HR101, kayak gitu. Kemudian dia memenuhi OKR 1.1, yaitu penyelenggaraan pelatihan pengaplikasian keilmuan TIMR, dan pelatihan soft skill itu adalah OKR 3.2, kayak gitu. Kemudian parameter keberhasilannya adalah program dilaksanakan minimal sekali untuk staf dan magang PMM, dan setiap project yang memenuhi kriteria. Jadi ini saat ini masih dikembangkan, tapi alurnya udah terbentuk. Jadi yang nanti mau gabung akan kena HR101. Seru banget. Lanjut. Nah, ini yang terakhir. Jadi namanya Andai MTI. Ini singkatan dari analisis kondisi dan aspirasi MTI. Ini aspirasinya apa ya? Beda skop sama aspirasi yang mungkin nanti dipegang sama BPA ataupun kesenatoran. Ini kayak lebih ke anak MTI itu sebenarnya pengen himpunannya ini kayak apa, kayak gitu. Jadi ini diharapkan bisa jadi bahan improvement untuk BP
selanjutnya. Jadi ini tujuannya tadi memetakan dan memberikan rekomendasi mengenai himpunan yang diinginkan oleh masa MTI sebagai dasar improvement. Sasarannya anggota MTI. Jadi ini nanti konsepnya mungkin kalau di PMR konsepnya kayak riset pasar gitu. Waktu pelaksanaannya dari perancangan sampai jadi executive summary itu rencananya adalah November sampai Februari. Dia menekel OKR 8, yaitu melaksanakan proses secara sinergis. Parameter keberhasilannya adalah dihasilkan executive summary dan report Anda MTI di akhir program kerja, berarti sekitar bulan Februari. Jadi ini nanti hasilnya mungkin infografis kayak gitu yang diharapkan bisa dipakai di sisa kepengurusan ataupun kalau nggak memungkinkan yang berarti dipakai di kepengurusan selanjutnya. Nah, kenapa ini baru mulai November sampai Februari? Karena sebenarnya ini menyasar juga anggota MTI yang belum masuk, yaitu MTI 2019. Makanya tidak dilaksanakan di awal supaya ini mencakup semua anggota MTI yang nantinya di bulan-bulan itu masih menjadi anggota biasa MTI. Gitu. Udah. Next dulu. Ya, udah dari PM segitu aja. Terima kasih. Oke, udah selesai. Berarti setelah ini mungkin bisa langsung sesi tanya jawab aja ya. Tapi sebelum itu mewakili kadif-kadif aku yang lain ingin bilang makasih buat teman-teman dan kakak yang udah memerhatikan dari awal sampai akhir. Cool. Oke, mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan dan ada salah-salah kata gitu saat presentasi tadi. Oke, bisa Sabi lanjut, yes.